Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membahas video tentang cara hidup dari dividen saham SCMA tahun 2025. Yang pertama kita bahas ada profil SCMA, yang kedua pemegang saham SCMA, yang ketiga pergerakan harga saham SCMA, yang keempat laba SCMA yang selalu positif, kelima SMA rajin bagi dividen, dan yang keenam dividennya yang besar, yang ketujuh simulasi modal yang dibutuhkan, dan yang terakhir resiko penurunan harga saham SCMA setelah bagi dividen. Profil SCMA Surya Citra Media Tbk. PT Surya Citra Media Tbk berdiri sejak tahun 1999 dengan nama PT Cipta Aneka Selaras. Perubahan nama menjadi PT Surya Cipta Media adalah berdasarkan akta penyataan keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa nomor 103 tanggal 31 Desember 2001. Bidang usaha perseroan meliputi televisi, digital, dan iklan luar ruangan serta konten dan lainnya. Perseroan berkomitmen untuk memberikan tayangan program, konten, dan layanan di bidang media yang bermakna dan memperkaya gaya hidup pemirsa Indonesia melalui dua saluran TV nasional terbesar di Indonesia, yaitu PT Surya Citra Televisi dan PT Indosiar Visual Mandiri, berita web portal PT Kapan Lagi Network, video on demand platform ptvideo.com, dan entitas anak lainnya yang bergerak di bidang konten seperti PT Cinemart Indonesia, PT Screenplay Produksi, PT Screenplay Cinema Film, PT Indonesia Entertainment Group, PT Indonesia Entertainment Produksi, dan entitas-entitas anak lainnya. Perseroan terus mengasah kreativitas dan bekerja keras untuk menghadirkan tayangan yang menghibur serta informasi mengedukasi yang dapat dipercaya pemirsanya. Pemegang saham SCMA. Pemegang saham SCMA ada PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau PT MTEK yang menjadi pengendali, memegang saham sebanyak 47 miliar 150 juta lembar saham atau sebesar 63,74%. Sisanya ada masyarakat non-warkat sebanyak 12 miliar 310 juta atau sebanyak 16,65%, dan saham Trisuri sebanyak 10 miliar 500 juta sebanyak atau sebesar 14,2%. Lalu ada pihak afiliasi sebanyak 3 miliar 650 juta lembar saham atau sebesar 4,93%, dan sisanya masyarakat warkat 1,2 ribu lembar saham. Untuk jumlah pemegang saham dari bulan November 2024 hingga bulan April 2025 mengalami penurunan dari yang sebelumnya berjumlah 30.085 pemegang saham turun menjadi 26.614 atau turun sekitar 3.500 orang pemegang saham. Pergerakan harga saham SCMA selama 1 tahun terakhir. Nah, selama 1 tahun terakhir pergerakan harga saham SCMA cenderung mengalami uptrend atau naik ya. Untuk harga tertinggi ada di harga 242, harga terendahnya ada di harga 118, dan harga saat ini ada di harga 174. Lalu kita bahas laba SCMA, labanya selalu positif. Kita lihat revenue atau pendapatan dari SCMA. Pada tahun 2020 pendapatan SCMA sebesar 5,1 triliun. Pada tahun 2021 pendapatan SCMA sebanyak 5,93 triliun. Pada tahun 2022 pendapatannya naik menjadi 7,133 triliun. Pada tahun 2023 pendapatannya turun menjadi 6,5 triliun, dan pada tahun 2024 pendapatannya naik lagi menjadi 7,058 triliun. Nah, selama 5 tahun terakhir pendapatannya fluktuatif ya, sempat naik kemudian turun dan naik lagi. Kalau kita lihat secara persentase dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terdapat kenaikan persentase pendapatan sebanyak 40% ya. Jadi dari 5 triliun ke 7 triliun itu naik sekitar 40%. Lalu kita lihat net income atau pendapatan bersih dari SCMA. Pada tahun 2020 pendapatan bersihnya sebanyak 1 triliun 148 miliar. Pada tahun 2021 pendapatan bersihnya naik menjadi 1 triliun 347 miliar. Pada tahun 2022 pendapatan bersihnya turun menjadi 846 miliar, dan pada tahun 2023 pendapatan bersihnya turun lagi menjadi 335 miliar, dan pada tahun 2024 pendapatan bersihnya naik menjadi 595 miliar. Nah, kalau kita lihat secara tren ini mengalami penurunan ya dari tahun 2020 hingga tahun 2024 untuk pendapatan bersihnya. Dari 1,148 triliun menjadi 595 miliar atau hampir turun hampir sekitar 45% ya untuk pendapatan bersihnya, dan ini kurang bagus ya sebenarnya untuk investasi karena dia terjadi tren penurunan laba bersih.
Untuk IPS pada tahun 2020 IPS-nya sebanyak 15,52, pada tahun 2021 IPS-nya sebanyak 18,22, pada tahun 2022 IPS-nya sebanyak 11,44, pada tahun 2023 IPS-nya sebanyak 4,52 dan pada tahun 2024 IPS-nya sebanyak 8,04. Kita lihat dividen histori SMA. SMA termasuk saham yang cukup rajin bagi dividen, tetapi dia pernah absen bagi dividen pada tahun 2020 dan tahun 2021 ya. Dan SMA ini bagi dividen 2 kali dalam setahun, dia ada dividen interim dan dividen final. SMA memberikan dividen payout ratio di angka 13% sampai 286% dan dividen yield di angka 1% sampai 12% selama setahun terakhir. Untuk dividen payout ratio sendiri terendah pada tahun 2021 yaitu dividen final dengan payout ratio sebanyak 13% dan dividen payout ratio tertinggi pada tahun 2024 yaitu ada 2 kali dividen interim sebesar 5 dan dividen final sebesar 18 dengan dividen payout ratio sebesar 286%. Untuk dividen yield tertinggi pada tahun 2025 sebanyak 12% dan dividen yield terendah pada tahun 2021 sebanyak 1,21%. Nah, untuk pada tahun 2020 SMA tidak membagi dividen karena mungkin ada Covid ya. Lalu kita ke simulasi modal yang dibutuhkan untuk hidup dari dividen saham SMA. Asumsi biaya hidup 5 juta per bulan, biaya hidup setahun 60 juta, dividen payout ratio SMA 286% dan dividen per lembarnya 23. Maka butuh 2.608.000 lembar saham atau 26.086 lot saham SMA untuk memperoleh dividen 60 juta setahun. Harga saham per lembar SMA saat comeback Rp191, maka modal yang dibutuhkan Rp498 juta. Yang kedua, asumsi biaya hidup 10 juta per bulan, maka biaya hidup setahun 120 juta. Dividen payout ratio SMA 286% dan dividen per lembar 23. Maka butuh 5.217.000 lembar saham atau 52.173 lot saham SMA untuk memperoleh dividen 120 juta setahun. Harga saham per lembar SMA saat comeback Rp191, maka modal yang dibutuhkan Rp996.521.000. Yang terakhir, asumsi biaya hidup 20 juta per bulan, biaya hidup setahun 240 juta. Dengan dividen payout ratio SMA 286% dan dividen per lembarnya 23, maka butuh 10.434.782 lembar saham atau 104.347 lot saham SMA untuk memperoleh dividen 240 juta setahun. Harga saham per lembar SMA saat comeback Rp191, maka modal yang dibutuhkan Rp1.993.043.000. Yang terakhir, resiko penurunan harga saham. Setelah bagi dividen, harga saham biasanya turun senilai dividen yang dibagikan. Untuk itu maka kita bisa membeli saham 1 bulan atau 2 bulan sebelum RPS atau bahkan sebelum-sebelumnya ketika harga saham masih di bawah dan masih sideways. Yang kedua, menjadi investor jangka panjang yang fokus pada dividen. Nah, ini cocok untuk saham yang bagi dividen rutin dengan dividen yield yang besar. Untuk SMA karena dia fluktuatif dividennya, ini tidak cocok ya untuk dividen jangka panjang. Nah, kita lihat pada SMA dia sempat harga bawah. Nah, itu cocok untuk beli ketika dia masih sideways di bawah, ketika harganya masih 100-an dan jual setelah bagi dividen di sekitar 170-an. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe dan komen.